BUMDes kita adalah Dringo Giritama, yakni singkatan dari BUMDes Dringo Giriloji Sejahtera dan Mandiri. Nah, salah satu unit yang kita bangun adalah Desa Mat. Desa Mat ini berawal dari keprihatinan kita dalam hal modernisasi tentang konsep pasar, sehingga Desa Mat kita bangun agar desa itu sendiri mampu mengelola potensi yang ada di desa Dringo ini. Desa Mat dengan tagline-nya bukan sekedar belanja. Artinya di dalam Desa Mat itu ada beberapa program yang kita jalankan yang tidak ada di toko-toko lainnya. Yang dimaksud dengan bukan sekedar belanja, yang pertama adalah program warga desa. Warga desa itu warung keluarga desa Dringo. Itu pembinaan kepada warung-warung kecil yang kita bina sehingga nanti menjadi hidup warungnya, dan itu nanti akan menjadikan sumber penghasilan dari Desa Mat itu sendiri. Kemudian Supra Desa Mat dalam artian supplier dan mitra Desa Mat. Warung-warung sekitar jenengan itu, nek orang bermitra dengan Desa Mat, jenengan bermitra, karena akan berbeda nanti pelayanannya, dapat harga yang lebih murah gitu, jaringan jenengan luar biasa, BNI ya langsung butuh mipiro ning utang. Salah satu contohnya yang Supra Desa atau supplier itu adalah produk-produk seperti ini. Jadi produk Dringo Giriloji ini adalah kaos slogan kami, visi Dringo Giriloji, visi Dringo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau panjangnya adalah giat, iman, rukun, indah, luwes, optimal, dan jujur, serta integrit. Itu visi kami. Sehingga produk lokal kami, produsen kaos juga ada di desa kami dengan Ayo Dolan Dringonya dan kaos tentang Dringo Giriloji. Kaos tentang Dringo Giriloji ini menjadi kebanggaan desa kami. Kita punya slogan sendiri terhadap desa kita, menjadi militansi. Ada juga tentang wisata yang ada di Desa Dringo dan Kecamatan Dringo. Kaosnya ini produksi lokal dari Desa Dringo. Kemudian ada pengrajin yang kita bina melalui PNPM itu dengan batik tulisnya. Ini kita bina dari program PNPM yang ada di Desa Dringo, yang alhamdulillah sekarang mereka sudah mampu memproduksi batik tulis produk Dringo itu. Itu salah satu contohnya. Tentang hasil dari Dringo, yakni kerajinan bambu dan kerajinan limbah kayu. Nah, kerajinan bambu ini yang dulu hanya sekedar tambir dan wakul, sekarang sudah kita kombinasi, baik itu takir-takir seperti ini, kemudian tempat gelas, kemudian ada tempat-tempat makanan ringan seperti ini. Ini kita latih dari pemberdayaan yang ada di Desa Dringo. Kemudian ada produk limbah kayu. Limbah kayu ini dari anak-anak muda yang tergabung dari Pusaka Desa Dringo. Itu kita bina dan kemarin sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk pemberdayaan di limbah kayu ini. Ini hanya potongan-potongan kayu yang menjadikan APE, alat peraga edukatif yang ada di sekolah-sekolah TK. Sehingga kita berharap dengan kehadiran Desa Mat itu nantinya akan hadir produsen-produsen baru dari tingkat level desa, baik itu yang belum ada maupun yang sudah ada, kita tingkatkan kualitasnya seperti itu. Nah, di bidang kuliner atau olahan lokal di Desa Dringo juga sudah kita edukasi tentang bagaimana menghasilkan produk-produk lokal dari asli Dringonya.
Ini ada Pingu, ini emping Kebo Sungu, itu salah satu dusun kami. Emping dari Telo, kemudian ada juga emping Gerutnya. Emping Gerut ini dari Kampung Koripan. Jadi ini kita bina tentang penanamannya. Jadi ada demplot tentang kebun Garutnya, kemudian sampai produksinya, sampai packingnya kita bina, sehingga mereka mampu untuk memproduksi sebuah produk lokal desa yang layak dijual di toko-toko. Hanya ini memang kita sadari perizinan atau IRT dan Depkesnya belum kita edukasi. Insya Allah di bulan depan itulah saatnya kita edukasi tentang produk-produk lokal Dlingo. Seperti ini ada dari Korisa. Korisa itu singkatan dari Koripan 1. Korisa itu singkatan dari Koripan 1, sehingga ini produk dari warga KWT Kelompok Wanita Tani Koripan 1. Ini Korisa. Ini kita bina setiap tahunnya, ada kegiatan dengan program yakni One Variety One Product, satu dusun satu unggulan yang akan kita unggulkan. BUMDes kami didirikan di bulan Desember kemarin, sebetulnya baru 4 bulan kita berdiri dengan Perdes nomor 12 tahun 2016. Itu dasar hukum kami berdiri tentang BUMDes ini. Nah, tantangan kita seperti kita mendirikan Desa Mat itu, stigma masyarakat bahwa minimarket ataupun pasar yang kita buat seperti ini Desa Mat itu akan membunuh pedagang kecil. Itu masih tergambar di benak masyarakat. Tapi sedikit demi sedikit kita hilangkan stigma itu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap warung kecil yang tadi sudah kita laksanakan, pelatihan yang digagas dari Desa Mat. Untuk pelatihan itu ada 2 pelatihan. Pelatihan untuk warung desa itu kita latih tentang tentang gambaran kewirausahaan pada umumnya. Kemudian nanti level keduanya adalah pelatihan tentang manajemen warung kecil. Nanti kita latih itu, kemudian nanti kita latih tentang pemasaran, pengembangan dari warung kecil itu sendiri. Keuntungan untuk Desa Mat karena kita bersifat grosir dan retail, sehingga warung kecil ketika sukses, maka secara otomatis mereka belanja ke Desa Mat dalam bentuk grosir itu akan semakin meningkat. Dan di Desa Mat, di BUMDes kami ada 5% dana sosial atau CSR yang akan kita kembalikan kepada masyarakat. Kemudian program yang kedua Supradesa, Suplai dan Mitra, itu akan ada pelatihan tentang kewirausahaan pada umumnya, kemudian pelatihan packing, kemudian pelatihan tentang produksi serta perizinan produksi, itu akan kita latih. Insya Allah bulan depan di minggu awal April akan kita latih supplier-supplier yang ada di Desa Dlingo. Jadi kedatangan kami ke Dlingo untuk belajar contoh sukses pengembangan badan usaha milik desa yang ada di Dlingo. Awalnya kedatangan kami di sini itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui teman-teman jejaring NGO yang ada di Jogja, yaitu usaha desa, dan juga kita juga melihat di websitenya Desa Dlingo sendiri. Jadi saya kira setelah mendapatkan rujukan dari usaha desa dan juga informasi dari sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Desa Dlingo melalui websitenya, kami menjadi yakin bahwa untuk belajar pengembangan desa mandiri dan konsep Desa Mat itu pas jika kemudian harus datang ke Dlingo. Konsep Desa Mat itu menjadi salah satu upaya terstruktur dan konstruktif bagi pemerintah desa atau kabupaten untuk membendung arus kapital yang masuk ke desa. Kita tahu bahwa Indomaret, Alfamart maupun waralaba, franchise banyak masuk di desa-desa, yang saya kira ketika itu terus dibiarkan maka itu justru akan meruntuhkan
ekonomi di desa. Karena sadar atau tidak bahwa desa sebagai mata rantai paling rendah di pemerintahan di Republik ini memiliki peranan penting dalam rangka menopang perekonomian secara nasional. Nah, kalau kemudian desa tidak dibentengi terhadap upaya-upaya secara masif dari pemilik kapital, maka secara otomatis itu akan mematikan desa. Oleh karenanya konsep desa mart ini menjadi solusi terbaik saya kira hari ini untuk bagaimana membangun ekonomi desa, tapi pada saat yang sama juga membuat warga di desa itu bisa sukses secara ekonomi. Dengan program Desa Mart yang kita susun, kita punya mimpi besar terhadap Desa Mart. Karena apa? Desa Mart nanti menjadi tulang punggung dari pembiayaan dan pengelolaan kesejahteraan masyarakat desa. Karena apa? Karena dengan Desa Mart nanti bisa menampung segala produk lokal desa dan ikut memasarkan, dan juga bisa mencukupi kebutuhan warga masyarakat kami. Ada dua sisi. Sisi pertama kita menampung produk mereka, sisi kedua kita memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga kami bisa mengelola kebutuhan masyarakat dan kebutuhan seluruh warga desa menjadi sebuah potensi yang akan kita garap menjadikan Desa Mart bagian dari BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan baik distributor lokalnya juga baik dari produsen lokalnya akan mendapatkan nilai plus dari Desa Mart yang akan datang.